perusahaan, maka disitulah terjadi negosiasi bonding supaya apakah harus PHK, misal katanya pekerja, apakah saya ini bisa gaji saya dilakukan penundaan atau pengurangan, yang penting saya jangan di PHK. Oke, sepakat, misal sepakat. Kalau tidak sepakat, ya Anda harus di PHK karena alasan B dan C dan sebagainya. Yang akan kami berikan adalah pesangon Anda dan uang sekian, itu jumlahnya sekian. Saling negosiasi. Jadi proses pertamanya itu seperti itu. Masuk ke dinas tenaga kerja atau masuk ke pengadilan hubungan industrial. Jika itu selesai, maka selesailah proses PHK itu. Jadi para pihak misal sepakat PHK, uang pesangonnya sekian, sepakat, ya sudah. Soalkan ke dinas tenaga kerja, tidak perlu dipersoalkan ke pengadilan. Nah, ini sekaligus menjawab dua pertanyaan saudara YB dan sahabat Adenan. Jadi kalau sudah selesai di perusahaan, tidak perlu ke dinas, apalagi sampai ke pengadilan. Kalau itu tidak selesai, kan bisa saja dalam proses negosiasi atau bipartit itu kan tidak sepakat, tidak cocok. Misal pekerja minta pesangon 10, perusahaan hanya mau mengasih 8, tapi tidak ketemu, gagal, masuklah dia ke dinas tenaga kerja. Kalau ketemu di dinas tenaga kerja, misal ketemunya 9, ya sudah selesai 9, tidak perlu masuk ke pengadilan. Tapi kalau tidak ketemu lagi di dinas tenaga kerja, baru dia masuk ke pengadilan. Jadi pengadilan itu menjadi muara terakhir, menjadi pintu terakhir bagi penyelesaian perselisihan hubungan industrial setelah proses bipartit dan mediasi itu gagal. Ini sebetulnya yang menjadi filosofi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu. Jadi filosofi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah menekankan kepada falsafah kita berbangsa dan bernegara, terutama pada sila keempat musyawarah mufakat. Setiap persoalan bangsa dan negara kita ini kan mengajarkan kita untuk musyawarah dan mufakat. Dan kita berbangsa dan bernegara di Pancasila di sila keempat itu kan musyawarah mufakat, intinya itu sila yang redaksinya panjang itu intinya itu musyawarah mufakat. Jadi terhadap seluruh persoalan kita berbangsa dan bernegara, terhadap persoalan kita bermasyarakat, terhadap persoalan kita melakukan hubungan hukum, itu kita sangat dianjurkan untuk musyawarah mufakat. Jadi filosofi falsafah bangsa kita itulah yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini. Jadi mau tidak mau kita itu harus musyawarah dulu melalui setidaknya 2 tahapan itu, bipartit dan mediasi, baru masuk ke pengadilan. Masuk ke pengadilan. Di pengadilan pun ketika menerima perkara, kita majelis hakim itu juga selalu menawarkan damai, selalu menawarkan musyawarah mufakat menyelesaikan perkara. Jadi tidak setelah masuk ke pengadilan kemudian majelis hakim itu tidak melakukan upaya damai terhadap para pihak, tidak. Sepanjang perkara itu belum kita putus, kalau sudah baca gugatan, jawaban, replik, ternyata menjelang kesimpulan, oh damai, oh sudah, kita damai saja. Setelah itu, nomor musyawarah itu disampaikan kepada kita majelis hakim, maka kita lakukan penetapan damai untuk kita terbitkan akte damai sebagai putusan terhadap perkara itu. Jadi tidak harus kita produk perselisihan hubungan industrial di pengadilan itu adalah putusan hakim. Tidak, bisa saja dia damai dari dasar untuk menetapkan akte damai bagi proses perselisihan. Jadi begitu kira-kira ya. Ada dua tahapan. Yang sedikit saja yang menambahkan mitigasi dan
menyangkut kompetensi Samsul, nah itu belum diterapkan kemudian kompetensi Samsul. Perdamaian yang dia pembuatan perdagangan itu di pengadilan negeri atau di pengadilan umum itu saja. Kalau perdamaian itu terjadi di luar pengadilan, baik dalam proses tripartit maupun mediasi, para pihak itu nanti membuat perjanjian bersama istilahnya. Nah, perjanjian bersama itulah nanti yang didaftarkan atau diregistrasi di pengadilan. Nah, berdasarkan registrasi yang sudah diberikan oleh pengadilan itu, maka para pihak atau salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan perjanjian bersama yang dibuat itu bisa meminta kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi kepada pihak lain yang tidak mau mematuhi isi perjanjian bersama tersebut. Sisi pengadilan pada kondisi yang Anda pertanyakan tadi. Jadi bisa pengadilan melakukan upaya pelaksanaan putusan paksa terhadap putusan tersebut. Pengadilan bisa membantu untuk melakukan eksekusi, baik eksekusi dengan biasa maupun dengan eksekusi dengan paksa, dan mekanisme dan aturannya nanti di hukum acara perdata biasa. Ada lagi ya, Adi silakan. Yang di rumah sabar dulu. Tetapi ada perusahaan yang istilah atau akan dipanggil kembali. Dengan jarak waktu ya, apakah ada kewajiban satu perusahaan untuk membayar tunjangan hidup? Karena sekarang ini banyak perusahaan yang tidak membayar tunjangan hidup sementara karena perusahaan sedang di PHK, tapi diistilahkan sementara untuk dipanggil kembali. Baik, terhadap apa istilahnya tadi di rumah, diistirahatkan di rumah. Dia tidak di PHK itu. Tidak di PHK. Perusahaan bilang tunggu panggilan kembali nanti kalau sudah mulai apa itu. Diistirahatkan sementara waktu. Jadi begini, dalam Undang-Undang 13 yang menjadi rujukan tenaga kerjaan, hubungan kerja dan lain sebagainya, PHK dan lain sebagainya, itu tidak ada istilah dirumahkan sementara itu. Jadi istilah itu muncul dalam dunia nyata, kan, dalam dunia hubungan kerja nyata. Jadi dirumahkan sementara nanti dipanggil kembali. Dalam praktiknya itu ada. Tapi dalam ketentuan normatif yang mengatur tentang hubungan kerja tentang kerjaan itu tidak ada istilah itu. Yang ada adalah istilah PHK diberhentikan, dan yang kedua adalah istilah skorsing. Jadi pekerja itu dipekerjakan, tetapi skorsing itu maksudnya dalam rangka untuk menuju PHK. Itu yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jika itu terjadi, maka hak-hak karyawan yang diskorsing itu wajib dibayar. Kalau dia diskorsing, tapi maksud menskorsing itu adalah untuk di PHK. Nah, tetapi kalau maksudnya adalah tidak untuk di PHK, seperti yang ada ditanyakan tadi, nanti dipanggil kembali. Itu yang saya tahu dan saya pahami dalam ketentuan normatif yang ada itu tidak dikenal istilah itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah ada kewajiban perusahaan atau pengusaha untuk membayar? Nah, ini mungkin seninya hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja itu untuk menemukan titik temu. Nah, ini kita rumahkan dulu, kan, tapi nanti dipanggil. Nah, itu bagaimana dinegosiasikanlah itu, bagaimana dimusyawarahkan baik-baik.
Di satu sisi kalau dikerjakan kan tidak ada dikerjakan, misal di perusahaan mau nganggur. Di sisi lain kalau di PHK, ini tenaga kerja ini memiliki sumber daya manusia, ke depan kita butuhkan dia. Kalau memang ada pekerjaan kan, misal kalau tidak digaji, kemungkinan pekerja ini kan cari pekerjaan lain. Yo saya apa begitu. Nah disitulah sekali lagi kita sebut seninya bagaimana membangun hubungan kerja dan kesepakatan. Bagaimana caranya? Mungkin tidak digaji penuh, dikasih sebagian, yang penting ada tanda bahwa dia tidak dilepas sama sekali, kan kira-kira begitu. Karena memang norma-norma yang mengatur tentang hubungan kerja itu yang saya tahu dan saya pahami tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang mengatur seperti itu. Mungkin kan ini untuk para pembuat undang-undang, kalau terjadi kondisi begini ini kan tidak diatur itu, tetapi ada ini kan seperti yang Anda kata, ada pengalaman Anda? Oh, di sektor perhotelan. Nah itu misal kalau pekerja itu tidak sepakat dengan itu, bisa saja dia meminta PHK itu, misal dia tidak mau begitu. Maksudnya tidak mau, Anda saya istirahatkan, dirumahkan dulu, tapi tidak digaji. Itu kan repot juga orang. Misal kerja kalau tidak mau begitu, bisa saja dia minta PHK, kemudian dihitung hak dan lain sebagainya. Kalau sepakat di forum bipartit, ya diselesaikan itu. Kalau tidak sepakat, selesaikan di dinas. Kalau tidak sepakat baru ke kira-kira mungkin ya seperti itulah cara penyelesaiannya terhadap fenomena yang seperti itu. Silahkan. Ya, nah, yang di rumah mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ya tadi siapa Talut? Yang di rumah? Halo, yang di rumah ada pertanyaan? Jawab ya. Lanjut, Pak. Ada yang bertanya? Ya, saya bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa sebut namanya? Saya Talut Amri Aziz dari kelas B Fakultas Hukum semester 3 mau bertanya tentang Ya, silakan Talut. Jadi Talut. itu kan mengenai PHK itu ya, Pak ya. Di Lombok Timur beberapa kejadian ini yang kita bisa bilang orang mengerti hukum lah kan, seperti bidang notaris kan. Tapi kenapa kenapa di notaris itu tidak ada seperti perjanjian pekerja gitu seperti perusahaan-perusahaan besar lainnya, Pak. Sedangkan di notaris itu namanya aja udah kita bilang besar lah gitu. Dan berarti Pak, gimana? Itu aja, Pak. terkait di kantor notaris yang tidak ada perjanjian kerja ya? Ya, betul, Pak. Baik. Yang Karena Pak Jos korban ini ya. honor apa? Yang honor daerah ada yang bertanya enggak? Apakah honor daerah masuk dari perjanjian kerja atau tidak? Nah, itu juga penting ditanyakan itu. Karena posisinya honor daerah kan bukan PNS ya, Apakah dia bisa masuk dalam perjanjian kerja ketika tiba-tiba dia di PHK, diberhentikan sepihak oleh kepala daerah misalnya? Ada yang bertanya seperti itu? Nggak ada ya? Kita lanjut dulu, dijawab. Baik. Silakan. Pertanyaannya soal di kantor notaris ini kan bagian dari pekerja, tapi tidak ada yang menerapkan soal perjanjian kerja. Ketika tiba-tiba dia di PHK misalnya di kantor notaris itu, apakah dia bisa melakukan permintaan untuk ini mengajukan sengketa ketenaga kerjaan di daerah? Baik. Sama seperti daerah juga, kan banyak daerah ini kan honor kan? Banyak di daerah ini honor. Dia honor bahkan ada perjanjiannya. Ada yang perjanjiannya 5 tahun, 10 tahun, atau setahun gitu ya, dibuat. Ketika dia diberhentikan, apakah dia boleh melakukan itu? Dalam Undang-Undang Tenaga Kerja itu setiap orang yang bekerjakan seseorang itu wajib memiliki BPJS ya. BPJS tenaga kerja, BPJS tenaga kerja inilah bukti bahwa dia ada tenaga kerja gitu kan. Nah, apakah itu bisa dilakukan
keberatan apa ya istilahnya keberatan terhadap ketenaga kerjaan di dinas tenaga kerja itu atau bagaimana mekanismenya? Yang pertama berkaitan dengan seseorang yang misal bekerja pada lembaga tertentu, tapi disebutkan contohnya notaris dan situ tidak ada perjanjian kerja. Setelah di PHK, apakah pekerja tersebut bisa atau tidak menuntut dia sebagai pekerja karena di PHK atau tidak? Sepanjang terjadi hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan yang seperti dicontohkan tadi, maka hak-hak pekerja itu ketika di PHK itu dapat diminta kepada si pemberi kerja, kepada pengusaha atau perusahaan. Nah, kalau ini kan perorangan, dalam praktiknya itu bisa diminta atas PHK tersebut. Kalaupun tidak ada perjanjian kerja, hak-hak si pekerja itu dikembalikan kepada hak-haknya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Hak-haknya akan diperhitungkan berdasarkan undang-undang tersebut. Perhitungannya bagaimana? Kalau dia bekerja 1 tahun, jelas ada rumusnya, apa pesangonnya, apa uang penghargaannya, dan lain sebagainya. Kalau dia bekerja 2 tahun, itu jelas ada perhitungannya. Secara detail itu ada perhitungannya. Itu tinggal dilihat di pasal 156 undang-undang itu kalau saya tidak. Kalau tidak ada perjanjian kerja, maka status seorang pekerja itu tidak ada perjanjian kerja tertulis, tidak ada kontrak tertulis, maka status pekerja itu masuk. Oleh dia sebagai pegawai tetap atau apa yang disebut perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi kalau seseorang dipekerjakan kemudian tanpa kontrak, demi dia berstatus sebagai pegawai tetap. Karena kalau orang yang dipekerjakan sebagai pegawai kontrak itu harus bentuknya tertulis, harus ada perjanjian kerja itu. Nah, kalau tidak ada perjanjian kerja, maka dia adalah demi hukum dia menjadi pekerja tetap. Ciri lainnya adalah pekerja tetap itu adalah jenis pekerjaan yang dilakukan itu sifatnya bukan pekerjaan pendukung atau pekerjaan tambahan, tapi pekerjaan utama. Jadi kalau perjanjian pekerja kontrak itu sifat pekerjaan itu pekerjaan pendukung terhadap pekerjaan utama. Kalau misal seseorang bekerja pada sektor yang menjadi aktivitas usaha utama, dia tidak boleh diperjanjikan dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu. Maka dia harus menjadi pekerja tetap. Itu tidak boleh ada percobaan. Termasuk seperti yang ditanyakan tadi, ada haknya itu tinggal dihitung saja berapa lama dia kerja. Nanti pesangonnya berapa, uang penghargaannya berapa, cutinya berapa, berdasarkan upah-upah yang diterima. Nanti kan upah pokoknya berapa, kemudian tunjangan tetapnya berapa, itu yang menjadi rujukan untuk selanjutnya dihitung berapa upah yang harus diterima, berapa pesangon yang harus diterima, berapa uang penghargaan yang harus diterima, dan berapa uang pengganti hak yang harus diterima. Nah, untuk menghitung uang pesangon, untuk menghitung uang penghargaan dan uang pengganti hak itu rumusnya upah pokoknya berapa? Kan ada istilah upah pokok. Misal per bulan upah pokok 3 juta. Kemudian kalau ada tunjangan, misal tunjangan transportasi, tunjangan makan, itu juga harus dihitung menjadi bagian daripada uang
pesangon, uang pengadaan dan uang dengan pihak lain. Itu bisa, walaupun hubungan kerja itu terbangun atas orang per orang, ini kan bukan atas orang dengan pengusaha atau perusahaan. Misal kayak tadi bekerja di notaris, bahkan bekerja di salon pun dalam praktiknya itu pernah terjadi perselisihan. Karyawan salon di PHK sudah bekerja lama. Salon itu biasanya orang banci kan yang kerja situ juga, banyak orang banci, ya banci kan banyak. Ini kenyataan yang kita lihat kan di banyak tempat, terutama di Lombok Timur banyak orang banci. Bisa itu kan hubungan kerja dengan orang per orang itu bisa. Nanti tinggal dilihat saja berapa lama dia kerja, berapa upah pokoknya, berapa tunjangannya dan lain sebagainya. Itu secara detail itu ada rumus yang bisa digunakan. Termasuk juga mungkin contohnya orang yang bekerja misal di mebler, tempat mebel yang membuat, ada orang usaha mebler membuat lemari, meja dan lain sebagainya. Ada pekerjaannya bekerja terus secara dari waktu dari tahun sekian sampai tahun sekian, maka demi hukum dia menjadi karyawan tetap. Kalau terjadi PHK, si pemilik mebel itu wajib memberikan hak-hak yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang 13 tahun 2003 tersebut. Kan pekerjaan utamanya, misal mebel itu usahanya adalah menjual lemari, kursi. Pekerjaan utamanya adalah pekerjaannya adalah membuat lemari atau kursi. Maka itu pekerjaan tetap. Kalau dia lebih dari 3 tahun bekerja, demi hukum dia adalah karyawan tetap. Tetapi kalau misal pekerjaannya adalah mengambil istilahnya sisa nyerut mebel itu untuk dibuang, pekerjaan utama itu bisa di perjanjian atau hubungan kerja kontrak. Kemudian yang lain tadi tenaga honorer yang tenaga honorer yang sudah bekerja sekian tahun, kemudian pada waktu tertentu dilakukan PHK oleh pemerintah. Apakah ini masuk dalam kewenangan hubungan industrial? Kalau yang kami pahami berdasarkan Undang-Undang 13, berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, itu tidak masuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial. Itu lebih mungkin berkaitan dengan perselisihan administrasi yang penyelesaian perselisihannya itu dilakukan melalui jalur peradilan tata usaha negara. Karena itu kan hubungan perselisihan yang itu produk administrasi negara. Silakan, ada pertanyaan lagi yang di rumah? Halo, yang di rumah? Yang di studio ada yang bertanya? Tambahan mungkin sedikit Pak, soal yang tadi itu kenapa dari pihak pemerintahnya tidak meratakan begitu, maksudnya sistem yang seperti harus ada tanda tangan kontraknya itu begitu Pak. Karena kan yang namanya perusahaan itu sudah dinamakan perusahaan kan. Salut ini korban kantor notaris ya? Hah? Salut. Korban di kantor notaris ya? Betul Pak, betul. Pertanyaan Ya betul Pak. Pak. Benar Pak, dia Pak. Pernah di kantor notaris ya? Iya Pak, benar dia Pak. Ya. Kena PHK dia Pak. Di PHK di kantor notaris. Hidup salut. Ya. Ada yang lain? Yang lain mungkin ada yang bertanya, silakan. Ya, jadi sudah jawabannya Talut. Itu masing-masing tempat pekerjaannya. Ini semestinya memang harus ada di awal kan. Karena yang namanya orang mempekerjakan itu pasti ada perjanjian kerjanya.
Iya, SK. Yang Ada SK-nya waktu di kantor notaris, Talut? Punya SK enggak? Ada Pak. Jadi begini Pak, kan yang karena ada beberapa perjalanan gitu ya. Kalau di perusahaan besar itu memang kita ada perjanjian di sana Pak. Namun saya lihat di Lombok Timur ini agak longgar begitu Pak. Beda seperti yang saya alami yang di Lombok Barat yang betul-betul ketat dengan sejumlah. Jadi begini tadi katanya itu, kalau dia kontrak itu ada perjanjian, tapi kalau dia tetap pasti ada SK-nya. SK-nya ada enggak? Ada Pak. Meskipun itu sudah lama bekerja di sana, enggak ada Pak. Dan itu saya tanyakan di beberapa tempat itu bisa teman-teman dilakukan saya ke dinas lainnya. tenaga kerja. bisa. Kalau sudah berapa lama? Lebih 3 tahun ya? Saya bertanya, saya 2 tahun Pak, kebetulan kalau di notaris itu. 2 tahun. Kalau yang lain misalnya berapa tahun tadi? Nah, coba sekarang dijelaskan. Bagaimana mekanisme? Kalau di perusahaan yang seperti di silakan. Kalau di seperti hotel itu Pak, setahun. Misal itu mau dipersoalkan, disengketakan lah begitu. Tetap ada untuk memberi hak PHK yang dilakukan terhadap Anda oleh tempat Anda bekerja. Hak-hak itu coba secara detail nanti lihat di pasal 56 di ayat 2, 3 dan ayat 4. Perhitungannya ada di situ. Nah, berdasarkan ketentuan pasal itu, maka Anda coba negosiasikan kepada tempat Anda bekerja berkaitan dengan hak-hak yang Anda harus terima. Jika itu berhasil, maka Anda kan bisa mensepakati hak-hak itu berapa. Kemudian Anda menerima hak itu. Jika itu gagal, berdasarkan bukti-bukti bahwa negosiasi itu gagal, bawa dia ke dinas tenaga kerja. Nah, dinas tenaga kerja itu nanti yang akan mencoba untuk melakukan mediasi terhadap apa yang Anda persoalkan. Tetapi harus ada bukti yang menerangkan bahwa Anda telah melakukan upaya bipartit atau negosiasi dengan tempat Anda bekerja. Misal buktinya itu ya bisa foto, bisa mungkin surat, bisa mungkin orang yang menemani Anda untuk datang ke sana untuk melakukan bipartit atau negosiasi itu. Yang intinya adalah siapkan bukti untuk menguatkan dalil Anda nanti di dinas tenaga kerja kabupaten bahwa bipartit telah gagal. Silahkan mediasi saya berkaitan dengan PHK yang dilakukan oleh si A terhadap saya. Nanti ditindaklanjuti oleh dinas tenaga kerja. Kalau gagal, di sana baru itu bisa dipersoalkan ke pengadilan hubungan industrial. Ya, maksud saya Pak, maaf. Bagaimana? Jadi begini Pak, maksud saya juga sedikit. Jadi supaya tidak terjadi untuk orang-orang selanjutnya, maksud saya Pak, begitu. Bukan saya. Sudah didengar ya? Masukannya sudah ya? Sudah, oke. Yang lain, ada yang lain? Yang di rumah? Tadi ada yang mau bertanya kayaknya di rumah. Lalu Indra? Ya Pak. Ada yang mau tanya Lalu Indra, silakan. Ya Pak, lanjut aja Pak. Lanjut ya, ada ya. Baik, kesana Ulpa. Nggak ada. Nggak ada ya. Ya yang di studio silakan. Di studio. Karena tidak ada praktik yang seperti ini kita bahas hukum tenaga kerja mungkin di dosen-dosen yang membawa mata kuliah. Tapi alhamdulillah telah dihadirkan di sini majelis hakim untuk menyampaikan materi.
perusahaan yang ada di Indonesia, sengketanya pasti akan dilaksanakan di peradilan yang ada di Indonesia dan di kabupaten di kota provinsi ya, di kota provinsi. Nah, tadi singgung oleh Pak D juga mengenai PTPM dan sudah dijawab jawabannya gitu. Itu kan akan diselesaikan jika ada pemberhentian hubungan di dinas-dinas ya, di instansi pemerintah, ada wilayah peradilan. Biasanya terkait dengan UMR. Ya, UMR itu tadi. Nah, mungkin di sini saya sangat penasaran karena ada di Solo kalau tidak salah advokasi dari PKI. Nah, itu sangat menarik juga mengenai penyelesaian sengketa ini. Apakah bisa? Kalau orang cerai kan biasanya bersurat di pengadilan agama ya, kalau dia tidak diketahui alamat yang tidak jelas, bahkan bisa lewat pengadilan agama. Tapi ini di pengadilan industrial ini saya belum tahu di mana kira-kira juga pihak perusahaan dari luar negeri untuk mengajukannya itu maksudnya apa kompetensi relatif pengadilan negeri yang ada di luar negeri ataupun di Indonesia. Apakah boleh? Jadi begini, kalau perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial itu melibatkan pengusaha atau perusahaan asing, itu tidak menjadi wewenang pengadilan PHI untuk mengadili. Itu mungkin lebih kepada penyelesaian hukum internasional saja, mungkin bisa melalui Kementerian Luar Negeri dan BNP 2 TKI mungkin yang akan melakukan advokasi dan pendampingan. Yang jelas itu bukan wilayah wewenang pengadilan hubungan industrial. Tapi perlu juga saya sampaikan di sini, pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial itu menyebutkan putusan pengadilan PHI itu didasarkan kepada hukum, katanya, terhadap perjanjian yang ada, pada kebiasaan dan rasa keadilan. Jadi berdasarkan 4 inilah kemudian hakim kemudian menetapkan amar putusannya terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili. Ini ada yang disebutkan berdasarkan perjanjian yang ada. Dalam hubungan industrial, hubungan kerja itu setidaknya kita bisa melihat 3 perjanjian yang ada. Peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan perjanjian kerja bersama. Jadi dalam perjanjian bisa saja ada hal-hal yang diatur di luar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang itu masuk menjadi hak dan kewajiban para pihak. Di samping tentu berdasarkan hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Kalau berdasarkan hukum tentu maksudnya adalah norma-norma umum yang ada dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ada juga disebut berdasarkan kebiasaan. Jadi perilaku umum masyarakat itu juga bisa menjadi rujukan kita untuk membuat kebiasaan. Kemudian terakhir itu disebutkan putusan itu didasarkan kepada rasa keadilan. Nah, dalam memeriksa perkara itu majelis hakim itu memang wajib dan harus menghadirkan rasa, perasaan, intuisi, rasa keadilannya dalam memeriksa dan mengadili perkara. Karena boleh saja secara normatif sudah diatur sedemikian rupa berkaitan dengan proses perselisihan hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi kenyataannya fakta-fakta persidangan itu kan terkadang tidak bisa terakomodir oleh norma-norma yang sudah diatur oleh undang-undang. Tetapi itu nyata, seperti yang Anda sampaikan tadi. Kan itu tidak diatur, tapi nyata itu ada. Silahkan istirahat dulu, nanti dipanggil, itu nyata. Nah, disitulah penting bagi kita yang memeriksa dan mengadili untuk melibatkan rasa kita, terutama rasa keadilan kita, sehingga masing-masing pihak itu bisa secara seimbang menerima hak dan kewajibannya.
di satu sisi kita juga harus memperhatikan karyawan yang di PHK itu perlu mendapatkan modal, mendapatkan sanggup untuk melanjutkan misal modal usaha dan lain sebagainya. Di satu sisi kita harus memperhatikan bahwa perusahaan tempat karyawan ini bekerja juga perlu melangsungkan, perlu berkesinambungan melaksanakan usahanya, karena di situ juga ada orang lain bekerja yang menggantungkan hidupnya. Nah, pada titik itulah mungkin kita perlu kita harus menghadirkan rasa dan menghadirkan rasa keadilan itu bagi kedua belah pihak. Karena sekali lagi tidak semua persoalan yang menjadi fakta di persidangan itu diakomodir oleh norma-norma ada, baik undang-undang materialnya Undang-Undang 13 tahun 2003 maupun undang-undang formilnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Kami juga punya pengalaman, jadi ada karyawan yang hentikan, tetapi menggunakan cara yang pasti dan jelas, karena dia hanya dikatakan atau diminta untuk silahkan mencari pekerjaan di tempat lain sampai tanggal sekian. Itu kan secara tekstual tidak menyebutkan dia diberhentikan kan? Kalau kita lihat dan baca teks kalimat itu silakan, kan tidak begitu. Tetapi maksud dari itu kan sebenarnya menyuruh orang berhenti bekerja. Misal kita bekerja menjadi di tempat tertentu, kemudian oleh orang yang memberikan kita kerja mengatakan silakan Anda mencari kerja di tempat lain. Secara kebatinan kan kita merasa kita diberhentikan. Nah, terhadap hal-hal seperti itulah kita sekali lagi harus juga mengikut sertakan rasa keadilan kita dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kan secara sekali lagi bahwa tidak ada itu, tetapi praktiknya ada kok. PHK itu tidak ada hubungan kerja antara keduanya, tidak digaji, dan itu dibuktikan. Kemudian ada perbedaan pendapat terhadap itu. Pengusaha mengatakan misal PHK-nya bulan 5, pekerja mengatakan PHK-nya bulan 7. Kan ini ada perbedaan pendapat berkaitan dengan waktu PHK oleh kedua belah pihak. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena ini berkonsekuensi kepada hak-hak yang akan diterima oleh karyawan dan kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan. Dan sebaliknya, kan bisa jadi kalau PHK itu disebabkan oleh PHK itu kan tidak harus disebabkan oleh perusahaan atau pengusaha. Bisa saja PHK itu disebabkan oleh pekerja itu sendiri yang misal mau mengundurkan diri sedangkan kontraknya masih ada. Jadi waktu PHK itu juga menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, disitulah kita sebagai majelis hakim mungkin perlu mencari jalan tengah agar kedua belah pihak itu bisa seimbang menerima hak dan melaksanakan kewajibannya masing-masing. Kita putus dia PHK bulan 6, tidak bulan 7 seperti yang diminta oleh satu pihak, dan tidak bulan 5 seperti yang diminta oleh pihak lain. Tengah-tengahnya. Nah, disitulah mungkin pesan daripada pasal 100 itu berdasarkan rasa keadilan itu. Karena bagaimanapun putusan-putusan hakim itu pada akhirnya harus dikembalikan kepada keyakinan hakim yang memeriksa perkara itu. Keyakinan itu berangkat dari proses persidangan berdasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan. Tetapi pada akhirnya putusan itu hakim itu harus yakin bahwa ini loh putusan yang benar. Uraian berdasarkan pertimbangan fakta-fakta yang muncul di dalam persidangan. Sehingga kan terhadap perkara yang sama itu kita bisa melihat putusannya beda. Disitulah rasa keadilan itu bisa hadir dalam bentuk yang beragam. Sehingga memang harus ada rasa dalam menghadapi, memeriksa dan mengadili perkara, terutama ini kan karena ini berkaitan dengan makan minum orang ini, hak orang ini, berkaitan dengan keberlangsungan hidup orang dan keluarga. Baik, pertanyaan?
Hati harus ada rasa ya Pak ya. Tapi ada suatu perusahaan distributor di suppliernya misalkan sawit di Malaysia, tapi didistribusikan di Indonesia. Mengenai kompetensi hakim ini saya bertanyakan. Hakim dalam menilai suatu perkara tentunya dalam menerima kan itu menerima dan diperiksa itu berpegang pada kedudukan hukum di dalam hukum itu tidak terlepas dari filosofis, sosiologis, kemudian yuridis itu tidak dipertimbangkan oleh hakim. Tapi untuk pembahasan ini masih bias bagi saya yang mulia. Kira-kira suppliernya di sini di Indonesia, perusahaannya bukan di Malaysia. Kira-kira kalau diselesaikan sekitar tidak digaji selama 3 bulan, misalnya kemudian di PHK yang suppliernya kira-kira wilayah penyelesaian sengketa itu apakah di Malaysia atau di Indonesia sendiri? Karena wilayah kerjanya di Indonesia. Ada kantornya di sini. Ya, kalau ada kantor misalkan. Kalau ada kantornya bisa diselesaikan di sini. Kalau misalkan tidak ada, bagaimana? Kalau tidak ada, bagaimana barang-barang itu disimpan dan masuk di Indonesia? Hanya di kampung misalnya di rumah supplier. Ada hubungan kerja seperti itu, saya pikir tidak ada. Misalkan, karena ini melibatkan 2 negara kan. Ya. Jadi yang saya pahami itu mesti ada institusi yang menaungi itu. Tidak ada, agak sulit kemungkinan hubungan kerja antara satu perusahaan di luar negeri dengan orang perorangan di negara lain. Kemungkinan hubungan kerja seperti itu tidak terjadi. Karena banyak juga karena yang menyinggung mebel tadi juga kan. Ya kalau itu kan semua mebel yang memiliki pusat tetap ada mebel yang tidak memiliki legalitas hukum yang resmi. Ya walaupun tidak memiliki legalitas, tidak mesti memiliki legalitas. Misal usaha mebel itu usaha mebel tradisional. Ya. Ada orang di kampung lah punya usaha mebel. Itu bisa itu. Bisa itu. Lalu apa beda misalkan ini kan di sana sah dia secara administrasi di Malaysia, tapi di Indonesia ini kan bosnya ada di situ, perusahaannya ada di situ, pemberi kerjanya kan ada di situ. Kalau mebel itu kan pemberi kerjanya ada di sini. Jadi hubungan kerja, ada pekerja, ada pemberi kerja, ada upah. Itu rumus hubungan pekerja. Hubungan kerja itu ada upah, ada perintah, ada pemberi kerja. Nah ini kan pemberi kerjanya tidak di sini. Dan saya pikir hubungan kerja seperti itu tidak mungkin terjadi. Ada perusahaan di luar negeri, kemudian melakukan suplai barang di negara lain, menggunakan jasa orang per orang secara pribadi. Pasti ada, yang saya pahami itu akan ada institusi, ada lembaga yang mewadahi itu di negara lain, kemudian melakukan proses supply seperti yang Anda katakan tadi dengan membajakan orang. Kalau kantornya itu ada, boleh. Tapi kalau ini kan sepertinya enggak. Nah tadi Anda menyebut hukum internasional. Tadi saya tidak pasti menyebut penyelesaiannya melalui hukum internasional. Karena itu bukan wilayah kewenangan perselisihan hubungan industrial. Saya tadi mengatakan bisa jadi penyelesaian perselisihan seperti itu, persoalan seperti itu melalui hukum internasional, melalui Kementerian Luar Negeri, dan biasanya dalam prakteknya itu dilakukan pendampingan DRB 2 TKI. Tapi yang begini-gini ini menurut saya itu yang pas menjawab itu di sekitar kita itu ada namanya lalu tutorial. Nah itu kepala direktur dan TKI. Nah kalau itu ahli ya itu. Ya. Masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Ada suatu pertanyaan. Dulu, ada pertanyaan. Saya Pak. Ya, atas nama siapa? Arsan ya? Arsan dari kelas 3A Pak. Jadi 3A. Oh ya, silakan. Nah, ini Pak, persoalannya kan di Indonesia ini Pak, banyak tenaga kerja itu pengangguran Pak. Pengangguran, jadi kebanyakan pengangguran. Terus bagaimana solusinya Pak untuk mengatasi pengangguran ini Pak? Itu aja pertanyaan saya Pak. Untuk mengatasi pengangguran. Kalau kita udah di PHK semua. Nah, lapangan kerja. Terkait dengan materi, Pak. Coba ada terkait dengan materi. Oh?
yang dia sudah Oh, bekerja gitu, Pak. di perusahaan kemudian di PHK. Kalau soal Oh, gitu. pengangguran lapangan kerja itu yang ini lapangan Dinas Tenaga Kerja itu punya punya kewenangan, bukan pengadilan hubungan industrial. kalau kita Oh, iya. Yang terkait dengan materi, itu terkait dengan materi ada enggak? Dengan pengadilan Belum ada, hubungan Pak. Belum industrial. saya pikirkan, Pak. Orang yang di PHK bisa. Nggak ada ya? Kalau tidak ada, masih ada pertanyaan tidak yang di sini? Masih yang Ada Pak, butuh saya. klarifikasi, butuh penjelasan? ada pertanyaan Pak. Apa ya, Rofi? Apa pertanyaannya? Begini Pak, terima kasih atas waktunya. Misalkan ada sebuah konter ya, contohnya saya misalnya, terus merekrut seorang tenaga kerja untuk bekerja di tempat saya. Dan apabila saya tidak melakukan perjanjian, apakah itu salah menurut hukumnya gitu Pak? Sebuah konter merekrut tenaga kerja yang untuk perjanjian, apakah dia salah atau tidak? Tanpa. ya dalam prakteknya kan memang itu terjadi banyak orang dipekerjakan tidak Dengan perjanjian. dengan perjanjian kerja. Kalau hubungan kerja yang Anda bangun itu kemudian berlangsung lebih dari 3 tahun, maka hubungan kerja Anda dengan pekerja Anda itu adalah dia sebagai karyawan tetap, dengan catatan tentu pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja Anda itu adalah pekerjaan utama daripada konter Anda. Apa jenis pekerjaan utama itu kan Anda yang tahu. Kalau Anda memiliki konter, pekerjaan utama orang yang ada pekerjaan utama daripada konter itu apa. Dan jika itu Anda tempatkan orang tersebut dan dengan masa lebih dari 3 tahun, maka status pekerja yang Anda pekerjakan itu adalah karyawan tetap dia. Nah, itu jawaban terhadap pertanyaan itu. Hak dan kewajibannya kalau tidak Anda buatkan perjanjian kerja, kalau misal terjadi PHK, maka itu kembali kepada kalau kita bicara normatif ya, itu kembali kepada Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan berkaitan dengan PHK karyawan atau bekerja oleh perusahaan. Itu jawaban yang bisa kami berikan. Tetapi terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 13 itu kan juga dalam praktiknya mungkin tidak semua hubungan kerja bisa penuhi karena ada keadaan-keadaan tertentu. Nah, disitulah perlunya ada negosiasi kesepakatan pengusaha atau pemberi kerja atau Anda dengan karyawan Anda. Karena kan bisa jadi sekali lagi situasinya itu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sebagaimana keinginan Undang-Undang 13. Misal juga terkait dengan UMR. Kalau UMR NTB itu kalau saya tidak salah ingat itu 1.812.000 kalau saya salah ingat. Nah, ada sektor-sektor tertentu yang tidak mampu bahkan tidak memungkinkan menggaji orang sebulan sekian kan. Ya. Tapi di bawah itu, tapi ada kerelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan itu, yaitu itu dianggap sebagai sebuah perjanjian kerja antara mereka, kesepakatan mereka. Itu kan termasuk bisa kategori masuk kebiasaan hubungan kerja itu kan. Misal penjaga konter kayak tadi kan kayak sepertinya kan sulit untuk digaji misal 1.800.000 sekian, ya paling mungkin 1 juta gitu. Tapi kalau rela keduanya ya sepanjang itu tidak persoalan nggak apa-apa dia berlanjut. Kalau misal Anda khawatir nanti Anda melakukan PHK terhadap itu, yang bicarakan baik-baik. Sudah tidak banyak membeli HP bekas misal. Lebih banyak uang orang dipakai sekarang musim pandemi ini untuk beli sepeda dan beli beras. Tidak banyak beli kuota karena kuota sudah diberikan oleh Mendikbud. Kalau kita perlu melakukan negosiasi, ya nggak apa-apa. Kan musyawarah mufakat penyelesaiannya.
sepanjang itu enak bagi kedua belah pihak. Disitulah apa yang dimaksud dengan tripartit atau negosiasi itu dipraktikkan. Gimana? Terima kasih Pak, sudah jelas. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih. Hadi lagi sekarang sebelum kita tutup, silakan. Apakah ada ketentuan namanya kita bekerja sebagai pekerja kontrak untuk diangkat menjadi pekerja tetap? Karena waktu kita bekerja kontrak ini kita kontraknya 1 tahun, 1 tahun sama. Apakah ada batas waktu kita menuntut untuk menjadi pekerja tetap? Tanpa Anda tuntut, jika itu berturut-turut 3 tahun, Anda sudah berubah status menjadi pekerja tetap. Sudah berubah status jadi pekerja tetap jika itu berlangsung tanpa jeda selama 3 tahun. Dan jenis pekerjaan yang Anda lakukan itu adalah pekerjaan utama di perusahaan atau di tempat usaha Anda bekerja. Misal bekerja di bengkel. Ya, pekerjaan kita yang sehari-hari adalah mekanik. Itu kan pekerjaan utama bengkel itu. Jika lebih dari 3 tahun, walaupun misal dibuatkan 1 tahun, demi hukum status Anda berubah menjadi pegawai tetap. Karena banyak di sini kan yang apakah pekerjaan sebagai survei itu kan di Sinarmas, apakah itu termasuk pekerjaan utama itu? Kalau itu Anda tanyakan ke saya tidak bisa jawab pasti. Karena yang tahu kan perusahaan, mana pekerjaan utama dan mana pekerjaan pendukung. Kan begitu. Yang jelas kalau dia pekerjaan utama dan lebih 3 tahun, demi hukum statusnya berubah menjadi pekerja tetap. Nah, apa tadi Anda bilang di Sinarmas apa? Survei. Surveyor. Harus ada ya surveyor itu. Oh, pegawai tetap ya kalau begitu. Surveyor itu kan harus tanda tangan kontrak. Yang 2 tahunnya memang ya dalam ya tidak perlu dituntut, demi hukum statusnya berubah menjadi pekerja tetap kalau terjadi perselisihan. Misal persoalan terjadi perselisihan dan sampai masuk ke pengadilan, maka kita tetapkan dia itu pertama dia pekerja tetap. Kemudian kita tetapkan kapan jadi PHK, baru kita hitungkan haknya. Tidak perlu dituntut kalau memang otomatis. Kan pekerjaan mutatis mutandis dia. Mengikuti bahasa hukum itu mutatis mutandis. Mengikuti hukum yang berlaku. Nah, kalau hukum yang berlaku 3 tahun, 3 tahun udah pegawai tetap. Surveyor itu kan harus ada ya. Nah, itu pekerjaan utama. Yang pekerjaan pendukung mungkin tukang parkir apa yang tanpa dia ada sektor usaha itu bisa jalan. Atau dia mendukung pekerjaan utama itu. Pekerjaan. Kalau harus ada ya. Yang ya terakhir ya. Ada lagi yang mau nanya dari sekalian? Pagi sekali Pak. Lagi sekali Pak. Sekarang banyak kita lihat bahwa pembukaan lahan sawit juga kita sangat banyak, dan banyak sekarang masyarakat kita disuruh transmigrasi beberapa tahun. Makanya bagaimana penjelasan datanya ketika misalkan kan jelas PKWG itu berdaya waktu tertentu, tapi di pas terkait sana itu pada transmigrasi. Perjanjiannya dibuat di sini, perusahaannya di Lombok bisa. Orang itu dikirim ke Kalimantan dengan transmigrasinya pembukaan lahan, beberapa lahan baru. Misalnya juga akan ada perusahaan perjanjian waktu tertentu ya. Misal 3 tahun sudah. Ketika terjadi permasalahan, di manakah tempat penyelesaian mereka? Bagaimana proses penyelesaian mereka sementara perusahaannya di sini, orang itu dikirim ke Kalimantan, ke Sulawesi misalnya. Di situ ada kantor. Di sana juga ada kantor, karena kan tidak perusahaannya. Tapi kan orang cabangnya mengirim bisa di sini kan. Ya. Dan di Lombok begitu. Kan berkaitan dengan transmigrasi juga bisa. Pada prinsipnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu diselesaikan di wilayah hukum tempat pekerja itu bekerja. Jadi dia diselesaikan di sana. Nah, tapi kalau disebutkan tadi transmigrasi itu program pemerintah itu, jadi bukan
masuk kategori itu, yaitu transmigrasi itu kan upaya pemerintah memindahkan penduduk yang padat ke yang kurang. Jadi itu hubungan masyarakat dengan pemerintah. Tapi kalau pertanyaannya di mana? Karena perusahaannya di sini ya di situ kalau di situ ada kantoran. Baik, masih ada nada? Kalau tidak ada kita akhiri ya. Cukup saya rasa ya. Ya. Baik, terima kasih. Ini sudah cukup panjang lebar dijelaskan soal bagaimana teknis bersengketa di pengadilan hubungan industrial dan bagaimana soal perjanjian kerja, perjanjian antar waktu sampai orang menjadi pegawai karyawan tetap ya. Karyawan tetap itu syaratnya seperti apa? Itu kemudian dapat dilakukan sengketa di pengadilan hubungan industrial. Mungkin ini materi yang baru yang belum pernah diterima karena ini langsung kita disampaikan oleh Yang Mulia, ini Majelis Hakim yang menyidangkan perkara-perkara hubungan industrial. Bukan kemudian kita bicara teorinya, kita bicara soal prakteknya. Nah, tinggal bagaimana mempraktekkan ini kalau seandainya di antara teman-teman mahasiswa yang hadir di sini maupun yang di rumah terkena dampak dari PHK, itu apa yang harus dilakukan? Lihat dulu, dipelajari dulu kontrak kerjanya. Apakah kontrak perjanjian kerjanya sudah melebihi 3 tahun? Kalau sudah melebihi 3 tahun, maka dia sudah dianggap sebagai karyawan tetap. Tapi kalau dia belum 2 tahun, belum 3 tahun, ya itu masih dianggap sebagai karyawan kontrak atau pekerja kontrak. Jadi itu ininya, itu pokok utamanya adalah cukup dengan melihat jangka waktu pekerjaannya. Apakah dia pekerja utama atau tidak, atau dia bukan pekerjaan utama dari perusahaan tersebut. Jadi terima kasih atas kehadirannya yang di rumah maupun yang di studio. Yang di studio ya. Banyak terima kasih, banyak ilmu yang didapat. Pada waktu yang akan datang kita akan juga terus-menerus menghadirkan para ahli-ahli yang berbicara di bidangnya masing-masing untuk memperluas, memperkaya hasanah ilmu pengetahuan yang kita miliki. Tidak sebatas sampai di sini saja. Kita akan terus belajar soal ilmu teori dan prakteknya itu seperti apa. Ini mungkin mengawali, ke depan masih banyak sekali yang bisa kita hadirkan untuk bicara soal hal-hal teknis terkait dengan praktek hukum ini. Karena hukum ini kan begitu luas, bukan hanya bicara hukum perdata, pidana, tapi ada begitu banyak model hukum yang tersebar di Indonesia ini yang bisa kita pelajari bersama. Cukup mungkin sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.